Lebih dari setengah abad lalu, Wis Berluis Muda berada di jantung kota Bandung, Jawa Barat. Ketika itu, Wis Bermuda menyaksikan salah satu peristiwa penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Saya dan teman-teman diikut sertakan di dalam kegiatan keprotokolan. Jadi tugas kami menyambut tamu di Kemayoran di Jakarta, kemudian ada yang ditugaskan untuk mengantarkan ke Bandung. Saya juga dapat kesempatan untuk mengantarkan tamu ke Bandung, dan saya juga berada di Bandung pada waktu pembukaan konferensi Asia Afrika, dan saya memang mempunyai rasa bangga yang luar biasa ya, melihat delegasi-delegasi dari negara-negara luar, termasuk yang besar-besar seperti Jepang, China gitu ya, Mesir, berjalan dari depan Hotel Preanger dan Hotel Roman ke gedung Asia Afrika ini secara teratur dalam pakaian nasional masing-masing. Kemudian juga setelah menyaksikan jalannya persidangan, ya, bagaimana kepemimpinan Indonesia dapat diterima dalam konferensi itu memang memberikan pada saya rasa bangga yang luar biasa. Semangat Bandung yang lahir dari konferensi Asia Afrika melahirkan semangat pembangunan, pelucutan senjata, dan anti-kolonialisme. Semangat tersebut pun menginspirasi banyak negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka untuk bebas dari jeratan kolonialisme. Semangat Bandung turut membidani kelahiran gerakan non-blok sebagai jawaban atas percaturan politik dunia yang semakin terpolarisasi pada dua kutub, Amerika dan Uni Soviet. Sejarah mencatat kedua peristiwa tersebut sebagai capaian besar Indonesia dalam menerjemahkan politik luar negeri bebas dan aktif. Was the first unity meeting in centuries of black people. And once you study what happened at the Bandung Conference and the results of the Bandung Conference, it actually serves as a model for the same procedure you and I can use to get our problems solved. At Bandung, all the nations came together, nations from Africa and Asia. Some of them were Buddhists, some of them were Muslims, some of them were Christians, some of them were Confucianists, some were atheists. Despite their religious differences, they came together. Some were communists, some were socialists, some were capitalists. Despite their economic and political differences, they came together. All of them were black, brown, red, or yellow. Lalu konferensi Asia Afrika pada dasarnya adalah itu proyeksi dari politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Sama, apakah bangsa-bangsa Asia dan Afrika hanya harus memilih blok barat atau blok timur, ataukah kita punya hal-hal yang harus kita perjuangkan sendiri, terlepas dari blok-blok politik itu? Ada. Satu, pada masa itu perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan, memerdekakan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dari penjajahan. Sesuatu yang bisa jadi bukan kepentingan blok barat atau blok timur, tapi juga dalam konferensi Asia Afrika digarisbawahi bahwa perjuangan tidak kalah penting adalah perjuangan mengentaskan kemiskinan. Suatu hal yang nilai perjuangan, nilai-nilai ideal yang juga berlaku sampai sekarang. Merdeka! Wakil Presiden Muhammad Hatta mengformulasikan atau mengelaborasikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri itu dalam dua pidato, tanggal 2 September dan tanggal 16 September tahun 48. Nah, kedua pidato beliau itu kemudian dibukukan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia di Yogyakarta pada waktu itu dan diberi judul Mendayung di Antara Dua Karang. Jadi dua karang itu maksudnya dua kekuatan besar dan kita melakukan navigasi dengan selamat antara dua karang itu. Secara garis besar kita bisa melihatnya dalam konteks perang dingin, baik dalam aspek eksternal maupun aspek internal. Nah, dari aspek internalnya saya kira yang utama dulu, kita melihat bahwa doktrin bebas aktif itu kan lahir ketika masih ada perpecahan ideologi di antara kelompok politik di Indonesia sendiri.
Nah, perpecahan ideologi di dalam negeri ini merupakan refleksi dari perpecahan ideologi pada tingkat global ya. Di Indonesia, dalam konteks internal, ada kebijakan yang sangat cerdas waktu itu, yaitu untuk menghindari perpecahan antara kelompok elit di Indonesia sendiri, antara yang kanan dan yang kiri, yang bisa jadi menimbulkan perang saudara yang hebat ya di Indonesia. Maka Wakil Presiden Bung Hatta mengatakan lebih baik kita memilih jalan tengah, jalan sendiri. Kenapa kita harus memilih barat atau timur? Marilah kita cari jalan di mana semuanya bisa bergabung ya. Jadi kita menunjukkan bebas aktif. Jadi ini boleh kalau dari konteks internal ini sebagai upaya untuk menjembatani perpecahan di dalam negeri sendiri. Meski secara formal prinsip bebas aktif baru dirumuskan oleh Bung Hatta tahun 1948, namun penerapan prinsip ini sebenarnya sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Een ogenblik van grote betekenis in de geschiedenis van de Republiek Indonesia Serikat was hiermee ten einde. Toezicht op de conferentie zal worden uitgeoefend door de Verenigde Naties, die hiermee... Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Grenville, dan Konferensi Meja Bundar yang terjadi antara tahun 1945 hingga 1949 merupakan episode terpenting perjalanan sejarah diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia yang masih muda. Deelstaten opgericht. Dit om de macht van Sukarno's Republiek Indonesia te beperken. Voor Nederland was het een voorwaarde voor het verlenen van onafhankelijkheid. Saya melihat sebagai kebijakan politik luar negeri dan bebas dan aktif itu merupakan saripati dari nilai-nilai perjuangan diplomasi Indonesia, khususnya pada periode 45 sampai dengan 50. Satu periode yang tidak mudah karena diplomasi bertugas atau mendapat misi untuk mengamankan atau memperoleh pengakuan kemerdekaan yang baru diproklamirkan pada situasi yang sangat tidak mudah. Kita tidak bisa menggantungkan masalah survival, keberlanjutan dari kemerdekaan yang diproklamirkan itu kepada siapapun, tetapi kepada kekuatan kita sendiri. Door internationale druk werd... Politik luar negeri Indonesia pun diarahkan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara yang masih dijajah. Hal itu sesuai dengan amanat yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Sebagai salah satu wujud implementasi amanat konstitusi ini, Indonesia tanpa ragu mengakui berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949 tanpa menghiraukan ideologi negara tersebut. Umpamanya kita pada waktu mengakui segera Republik Rakyat Tiongkok ya, RRC, yang diproklamasikan tanggal 1 Oktober 1949 ya. Dan padahal pada waktu itu kita baru saja berhasil mengalahkan pemberontakan PKI di Madiun itu. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Lalu kita dengungkan semboyan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Juli 1959, Bung Karno yang gerah dengan ketidakstabilan politik dalam negeri mengeluarkan dekret presiden. Parlemen dibubarkan. Bung Karno meluncurkan demokrasi terpimpin dengan seluruh komando negara dan pemerintahan ada di tangannya. Di awal-awal masa demokrasi terpimpin, gebrakan politik luar negeri bebas aktif kembali dilakukan. Tahun 1961 itu ada prakarsa. Presiden Soekarno dari Indonesia, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India,
kemudian Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana sudah merdeka, kemudian Jamal Abdel Nasser dari Mesir, Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, itu bertemu mengembangkan apa yang berkembang di Bandung tahun 55 itu, dikembangkan suatu konsep juga dengan tujuan yang sama. Concern yang pertama, bagaimana perdamaian dunia ini bisa diciptakan gitu. Jadi digagaslah apa yang disebut sebagai gerakan non-blok. Nah, gerakan non-blok itu dimulai dengan konferensi persiapan di Kairo tahun 61 itu, dan dalam konferensi persiapan itu Dasar-Sila Bandung ya, itu dijadikan dasar, diangkat dan diambil unsur-unsurnya yang kemudian dijadikan menjadi dasar dari gerakan non-blok. Termasuk kriterianya itu, kriteria yang disebut non-blok itu juga diangkat dari Dasar-Sila Bandung. Ini tujuan kita, ini maksud kita, ini tekad kita dengan mengadakan negara ini yang kita proklamirkan 17 Agustus 45. Politik bebas aktif menghadapi tantangan berat ketika negara Federasi Malaysia terbentuk pada tahun 1963. Bung Karno saat itu memandang peristiwa tersebut sebagai bentuk kolonialisme baru Inggris. Akibatnya, Bung Karno pun menyuarakan konfrontasi dengan Malaysia. Kita ini sekarang sedang dikepung, saudara-saudara. Malaya itu, Singapura adalah satu basis sebetulnya, saudara-saudara, daripada kekuasaan militer Inggris. Konfrontasi tersebut mendorong Bung Karno untuk mengeluarkan sebuah keputusan besar. Indonesia arrives to address the General Assembly. Tahun 65, Indonesia mengatakan keluar dari PBB. Indonesia membuat poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, Beijing. Jadi kalau dilihat dari aspek apakah kita masih non-aligned, apakah masih bebas aktif, boleh dikatakan Indonesia tidak lagi terlalu bebas aktif karena porosnya poros kiri semuanya. Ya memang ada sedikit pelanggaran yang tidak disengaja karena waktu Bung Karno mendirikan pemerintahan Nasakom, kita didorong ke sebelah negara-negara Soviet dan Cina ya. Waktu mereka berantakan, kita lebih ke arah RRC ya. Nah, itu sudah tidak bebas aktif lagi. Nah, kita lihat kemudian Bung Karno jatuh, antara lain kena tuduhan bahwa dia sudah melanggar ya asas non-aligned, asas politik bebas aktif dengan adanya poros Jakarta, Peking tersebut. Kemudian Indonesia dianggap sudah terlalu ke kiri-kirian, PKI dituduh terlibat di dalam upaya kudeta dan sebagainya. Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Soeharto melahirkan arah kebijakan politik luar negeri yang baru. Pada tahun 1966, Indonesia pun masuk kembali menjadi anggota PBB. Ada reaksi balik, reaksi yang pendulumnya tadi dari kiri swing ke kanan. Salah satu wujud pergeseran pendulum itu adalah pembekuan hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina pada tahun 1967. Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto beranggapan bahwa Cina turut andil dalam pemberontakan komunis tahun 1965. Pada saat bersamaan pemerintahan Orde Baru mendekat ke Amerika Serikat. Memang banyak kritik waktu itu bahwa Indonesia sudah terlalu ke kanan. Saya kira hubungan Indonesia bebas aktif itu tidak bisa diukur hanya dia memiliki hubungan diplomatik dengan Cina apa tidak. Indonesia tidak memutus habis hubungan dengan Cina, hanya membekukan ya. Indonesia tetap mengakui Beijing sebagai negara, sebagai ibu kota Cina, tidak pernah mengakui Taipei sebagai satu ibu kota dari satu negara yang berdaulat. Saya tidak melihat bahwa membekukan hubungan dengan Cina merupakan pengkhianatan terhadap bebas aktif, karena itu ada konteks sejarahnya. Indonesia tetap tidak memasuki aliansi militer dengan Amerika Serikat atau dengan negara-negara lainnya. Jadi dalam hal itu tetap konsisten. Semua politik luar negeri negara-negara itu bebas aktif, bahwa dia condong katakanlah pada
kubu Amerika Serikat karena dianggap waktu itu lebih menguntungkan, mengingat apa yang bisa kita dapatkan dari Amerika Serikat itu pada dasarnya tidak menyalahi politik bebas aktif, karena yang saya katakan pada dasarnya dia memilih satu sikap yang dianggap menguntungkan Indonesia. Jika politik bebas aktif memperjuangkan kepentingan nasional seperti halnya negara lain, maka tidak heran muncul pertanyaan apa yang membuat politik luar negeri Indonesia berbeda. Seluruh negara di dunia itu akan mengatakan politik luar negerinya itu adalah bebas dan aktif. Jadi sebenarnya tidak ada yang istimewa dari prinsip bebas dan aktif itu, karena dia adalah sebuah prinsip yang begitu universal, yang begitu normatif, yang kemudian akan diadopsi oleh semua negara. Jangan lupa, tidak semua negara menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Semua negara memang dalam politik luar negerinya berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya. Tapi apakah caranya melalui bebas dan aktif? Itu tidak semua. Perhatikan, negara-negara yang menempatkan dirinya sebagai sekutu atau aliansi dengan satu negara besar, dia tidak bebas. Dia hanya mengikuti alur kebijakan sekutunya. Lihat saja apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita untuk membantu perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk mereka. Tidak banyak negara yang konsisten menolak mengakui Israel, dan karena itu tidak membangun atau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Itu ada prinsip yang kita hormati. Kita tidak sekedar karena itu saya menolak argumen bahwa Indonesia lebih Arab dari negara-negara Arab. Bukan soal Arab, bukan soal Islam, tapi ini prinsip yang kita sendiri tetapkan, diamanatkan oleh konstitusi, itu kita konsisten jalankan. Perubahan lain yang dilakukan Orde Baru adalah pergeseran orientasi kawasan. Lain dengan Bung Karno yang lebih berorientasi global, Soeharto cenderung memusatkan perhatiannya secara regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Maka dibentuklah ASEAN pada tahun 1967 atas prakarsa Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Di dalam negeri, Presiden Soeharto memusatkan perhatiannya untuk menjaga stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Maka di era 70-an dan 80-an, Indonesia dikenal sebagai negara berkembang yang tengah mengalami kebangkitan ekonomi, bahkan sempat dijuluki sebagai salah satu macan Asia. Namun pencapaian itu mengandung cacat karena tidak dibarengi dengan demokratisasi. Berbagai kasus pelanggaran HAM seperti kasus Timor Timur dan Papua menjadi sorotan negara-negara lain dan mempersulit kiprah Indonesia di dunia internasional. Buat para diplomat yang mengalami dalam karirnya menjalankan diplomasi, katakanlah pada masa Orde Baru dulu, kita boleh dipuji dengan beribu kata atas kemajuan keberhasilan pembangunan ekonomi kita. Tapi kalau sudah bicara tentang demokrasi, hak asasi manusia, kita dilihat sebelah mata. Jadi tidak mudah untuk menjadi diplomat pada masa itu. Tantangan berat dihadapi oleh mantan Menlu Ali Alatas. Tokoh yang dikenal luas karena kiprahnya di dunia internasional ini harus berjuang keras membela kebijakan dalam negeri terkait Timor Timur yang banyak dikritik oleh masyarakat internasional. Ali Alatas bahkan sempat disebut-sebut sebagai calon yang sangat kuat untuk menduduki jabatan Sekjen PBB jika tidak terkendala kasus Timor Timur ini. The pressure was too much. Pada awal 1990-an, Perang Dingin secara resmi berakhir.
And that very night, diruntuhkannya tembok Berlin pada tahun 1989 merupakan simbol penting dalam perubahan peta perpolitikan dunia saat itu. Uni Soviet yang merupakan pemimpin blok timur bubar dan terpecah-pecah menjadi banyak negara. Relevansi politik luar negeri bebas dan aktif yang lahir di tengah konteks Perang Dingin Barat dan Timur pun kembali dipertanyakan. Tidak adanya lagi sekarang Perang Dingin dianggap bebas aktif, mungkin ada yang menganggap sudah tidak relevan lagi. Namun dalam kenyataannya kalau kita tafsirkan atau kita artikan, politik luar negeri bebas aktif itu adalah kemampuan kita untuk memiliki kebebasan, untuk menetapkan ke posisi. Itu saya kira sangat tetap relevan, karena kita sekarang intinya bebas aktif adalah our capacity to make independent decision making. Dalam berbagai permasalahan yang dihadapi dunia sekarang ini, apakah kita mandiri, apakah kita memiliki kemampuan untuk bisa mengambil sikap sesuai dengan kepentingan kita. Dan terutama sekarang kita lihat kan dunia tidak lagi ditandai oleh dua kutub, adanya barat dan timur. Dulu ada istilah mendayung di antara dua karang. Sekarang tuh karangnya justru banyak sekali berbagai rintangan, di mana politik luar negeri kita tuh harus dengan sangat agile, dengan sangat lincah dan tanggap menyikapi hal-hal seperti ini. Looting and vengeance. Krisis ekonomi yang menimpa negara-negara Asia di tahun 1997 berdampak pada tergulingnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan. Indonesia pun menggulirkan reformasi dan menuju demokratisasi. Presiden B.J. Habibie yang meneruskan kepemimpinan dihadapkan pada isu separatisme di berbagai wilayah. Banyak yang memprediksi bahwa Indonesia akan bernasib seperti Yugoslavia dan Uni Soviet yang pecah akibat etnonasionalisme. Untuk menyelesaikan masalah Timor Timur, Presiden Habibie menawarkan opsi kedua. Opsi